kali. Oke, kali ini kita akan bahas terkait dengan konstruksi dan evaluasi dari visualisasi yang sudah kita buat ya. Jadi tahap akhir dari sebuah proyek sains data itu adalah mengkonstruksi dan kemudian mengevaluasi hasil dari proses rekonstruksi yang kita buat atau membuat visualisasi data itu sendiri. Nah, berikutnya kita akan bahas interactive visualization, kemudian tipologi data visualization, dan terakhir adalah map visualization. Nah, 2 pertemuan terakhir atau 3 pertemuan terakhir, kita akan bahas terkait dengan tugas besar dan kuis ya. Jadi nanti ada kuis di pertemuan ke-16 dan pertemuan ke-14 dan 15 adalah presentasi tugas besar. Nanti di akhir perkuliahan ini saya akan jelaskan terkait dengan tugas besar yang seperti apa. Yang pasti ini adalah tugas kelompok yang maksimal itu adalah 3 orang, maksimal 3 orang, dan minimal itu 2 orang, 1 orang pun terserah bisa lah dipersilakan. Jadi ini adalah kuis. Jadi 3 terakhir ini kita akan presentasi secara online ataupun offline nanti ya. Kita lihat berdasarkan apa? Berdasarkan konsep-konsep yang sudah disampaikan di perkuliahan-perkuliahan. Nanti saya akan jelaskan terkait konsep apa saja yang perlu ada di dalam visualisasi atau dalam proyek Anda, dan Anda harus bisa menjelaskan dan kemudian Anda harus bisa merekonstruksi menjadi sebuah visualisasi yang memang bisa dibaca dan bermanfaat bagi masyarakat secara umum ya, atau bagi teman-teman Anda lah secara khususnya. Oke. Nah, pada pertemuan ini kita akan bahas salah satu materi terakhir dari rangkaian sebuah proyek visualisasi data, yaitu terkait dengan constructing dan evaluating ya. Jadi setiap proyek visualisasi baik itu apapun itulah ya, dalam skema dalam skema akademik itu selalu ada yang namanya evaluasi. Ciri-ciri bahwa sebuah proses itu adalah saintis itu selalu diakhiri dengan evaluasi. Jadi begitu juga nanti skripsi Anda, ketika Anda mengambil materi skripsi terkait apapun itu, selalu ada endingnya adalah evaluasi. Kenapa? Karena biasanya evaluasi ini digunakan untuk mengukur seberapa baik proses riset kita atau seberapa baik proses proyek yang kita kembangkan. Nah, jadi fase ini adalah fase terakhir dari sebuah proyek visualisasi data yang sebelumnya terdapat beberapa fase, yang mana fase itu adalah constructing dan evaluating. Sama halnya dengan fase-fase sebelumnya, sumber materi yang diambil adalah berdasarkan ini ya, Successful Design Proses karya Andy Crick ya, pada tahun 2012. Nah, kali ini kita akan coba beberapa isi pada proses ini atau proses evaluating dan constructing dan evaluasi, yaitu terkait dengan software visualisasi buat teman-teman nanti melakukan konstruksi, kemudian melakukan evaluation, bagaimana cara mengevaluasi desain yang sudah Anda lakukan, dan yang terakhir ya developing your capability ya. Artinya itu ya kembangkan sesuatu yang memang sesuai dengan kapabilitas Anda terkait dengan proyek visualisasi. Yang mana ini kita akan bahas di akhir nanti yang berhubungan dengan proyek kelompok atau proyek individu. Silakan mau individu atau kelompok dipersilahkan ya, mau 2 orang maksimal 3 orang. Apalagi kalau semakin banyak harusnya semakin jelas apa tas dan tujuannya ya. Nanti saya juga akan mereport ataupun akan memberikan template report, template dokumentasi yang memang di sana mendefinisikan pekerjaan Anda yang dilakukan oleh si A, si B, si C-nya apa gitu ya. Jangan sampai pekerjaan yang 2 orang gitu ya nilainya sama dengan pekerjaan yang 3 orang. Jangan sampai seperti itu. Artinya nilainya berarti ya nilainya memang dibagi 2 gitu. Nilai ketiga ini harusnya lebih besar ya, atau beda yang 2 karena secara ilmu dan kapasitasnya juga dia semakin banyak wawasannya. Oke. Nah, kalau kita mau callback kembali ya, callback terkait dengan apa yang sudah sebelumnya kita bahas, terkait dengan metodologi pengembangan proyek visualisasi data. Maka kita akan
ditemukan beberapa fase ini ya. Pertama itu ada purpose dan evaluation parameter. Mungkin sekilas saya coba bahas. Itu terkait dengan tujuannya. Tujuan Anda mengembangkan proyek itu apa. Jadi Anda harus tahu gitu. Walaupun nanti Anda mendefinisikan sendiri tujuannya, Anda mencari datanya sendiri, ya setidaknya Anda harus punya tujuan dan berasal dari Anda sendiri gitu ya. Merasa yang kira-kira saja tujuannya apa dari data ini yang bisa Anda explore, untuk Anda visualisasikan. Kemudian Anda definisikan parameternya, apakah fungsinya divisualisasi, apakah fungsi eksplorasi, exhumation, ataupun fungsi yang lain gitu yang memang didefinisikan oleh Anda sendiri. Kemudian yang user, kira-kira end usernya siapa. Jadi Anda seolah-olah gitu ya menebak apa fungsinya, menebak tujuannya. Tapi end usernya bukan Anda. End usernya misalkan nih saya punya data apa namanya itu data stunting ya, data sebaran, wow, misalkan terkait dengan stunting atau data nilai rupiah misalkan ya, stunting aja lah ya, seluruh Indonesia misalnya. Maka secara tidak langsung kira-kira siapa nih end user yang akan saya define. Misalkan end usernya itu adalah Dinas Kesehatan Bandar Lampung. Kepala Dinas Kesehatan Bandar Lampung. Nah, sehingga kita seolah-olah di sini berperan sebagai sebagai pengembang proyek visualisasi data. Yang endingnya visualisasi data terkait stunting itu saya akan demokan, saya akan presentasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bandar Lampung. Terkait sebagai saya mencari tahu atau mengambil informasi data terkait dengan stunting yang valid misalkan dari BPS dan sebagainya. Kemudian salah satunya user itu begitu toolnya akan kita kembangkan, visualisasi toolnya seperti apa, itu juga sebagian dari parameter-parameter yang perlu kita definisikan di awal terkait dengan proyek pengembangan data visualisasi. Berikutnya prepare ini adalah mengeksplor baik data yang ada num dan sebagainya, apakah ada yang tidak konsisten, konsisten dan seterusnya. Kemudian kita coba eksplorasi statistik deskriptifnya seperti apa dan sebagainya, apa yang bisa kita kerjakan dari situ, insight apa yang mungkin bisa kita cari, kemudian kita definisi integrasi questionnya. Jadi seolah-olah nih kita definisikan pertanyaan, seolah-olah nanti kalau si kepala dinas itu bertanya kayak sesuatu dan stunting, kita bisa menampilkan dalam sebuah bentuk visualisasi, sehingga kita hanya menyajikan visualisasi itu untuk pertanyaan dari kepala dinas kesehatan itu bisa dijawab, misalkan dari end user itu bisa dijawab. Itu adalah formulaic question. Jadi seolah-olah kita bertanya pada diri kita sendiri, seolah-olah kita adalah yang bertanya itu adalah end user itu. Itu disebut sebagai formulaic question. Nah, dari bulan kita desain konseptingnya, bisa konseptingnya apakah kita buat WhatsApp, apakah kita buat seperti apa gitu ya. Apakah kita buat schedule, apakah kita buat stake float, apakah buat stake area ataupun line chart dan sebagainya. Kita berbagai macam model form yang bisa kita gunakan untuk mendesain sebuah visualisasi. Nah, dan yang terakhir kita rekonstruksi sebelum kita mendesain. Biasanya desain itu dalam bentuk scripts ya, dalam sebuah gambar-gambar kasar saja, bukan yang sebenarnya. Nah, kalau rekonstruksinya memang benar-benar kita define dalam sebuah software. Define dengan menggunakan software sehingga kita hasilnya akan menjadi lebih interaktif, menjadi lebih realistis gitu dengan menggunakan data yang sebenarnya. Dan kemudian kita launch dan dievaluasi setelahnya. Nah, bagian ini kita akan bahas terkait dengan launch ini sendiri atau bagian reconstructing ini. Bagian fase ini kita akan bahas fase ini ya. Jadi kita bahas bagian fase reconstructing. Dan bagian ini yang kita bahas. Oke. Nah, untuk merekonstruksi itu, memang kaitannya konstruksi itu berkaitan dengan teknologi yang kita gunakan. Jadi ketika kita mau visualisasi data, ya salah satu teknologi yang mungkin berhubungan dengan teknologi yang akan kita gunakan ya. Jadi kalau kita melihat atau mereview berbagai macam teknologi, mungkin Anda lebih update ya dengan teknologi yang bisa kita gunakan untuk visualisasi data atau membuat sebuah visualisasi. Yang mana tidak hanya proses tadi ya, tidak hanya di dalamnya hanya proses visualisasi data, tapi juga memungkinkan di dalamnya terdapat banyak fitur dan kapabilitas yang mungkin terdapat di dalam situ gitu.
Misalkan gathering data juga dibuatkan oleh fitur itu. Misalkan ada apa namanya tuh, ada tools di mana kita mengagregat data dari source data, dia otomatis cleaning, juga otomatis langsung visualisasi. Ada juga yang seperti itu gitu. Nah, namun saya belum menemukan seperti itu ya, belum dapat informasi. Saya tahu teman-teman mendapatkan tools yang memang membantu Anda ketika langsung aggregation data yang didapetin, analisis apa tuh, processing itu dilakukan gitu juga sampai ke fase memvisualisasikannya. Jadi pada proses konstruksi ini adalah kaitannya dengan ya tadi, berkaitan dengan yang namanya teknologi meter, berhubungan dengan teknologi tool software yang membantu kita dalam melakukan visualisasi. Nah, kalau teman-teman searching visualization tools on startup, misalkan ya, visualization tool on project, apa itu kan banyak sekali yang free ataupun yang berbayar yang digunakan oleh startup untuk melakukan visualization. Karena apa namanya itu visualisasi data atau data engineering gitu. Biasanya engineer ini merupakan pekerjaan sendiri. Visualisasi itu merupakan suatu job dia sendiri di sebuah startup. Dan mereka mengeksplor terkait bagaimana memvisualisasikannya sehingga ya tadi ya pengambilan kebijakan jadi lebih cepat, lebih tepat, dan mudah untuk mendapatkan sesuatu insight yang dari visualisasi itu. Nah, itu banyak misalkan ya saya beberapa yang saya bergaul dengan teman-teman yang ada di Gojek dan sebagainya, kita menggunakan Metabase, kita menggunakan Azure, kita menggunakan Google Locker, kita menggunakan Google Locker. Source-nya dari apa? Dari Excel, Pak. Oh, dari Excel. Di end user-nya seperti apa penggunanya? Jadi penggunanya entry data di Excel dan kita otomatis visualization. Misalkan ada bagian administrasinya, memanfaatkan request-nya atau bagian pembeliannya menginputkan datanya, kemudian kita hanya memvisualisasinya saja dan sebagainya. Jadi by Excel semua Pak, bagi Google semua, ya ada seperti itu. Ada yang menggunakan database itu yang free, ada yang free dan ada juga yang bayarnya. Nah, database yang free berbasis Java, saya custom sendiri database-nya Pak. Oh ya bagus. Berarti banyak cara yang digunakan untuk melakukan visualisasi yang berhubungan dengan teknologi yang dan juga mungkin banyak ya service cloud yang sifatnya berbasis cloud service atau aplikasi yang berbasis cloud yang memang membantu kita dalam proses visualisasi. Di konsep creative India itu ada ada manfaatnya. Dia ada ide yang bagus terkait visual yang kreatif yang keren gitu ya, kreatif yang bagus dari sebuah data itu tidak ada manfaatnya kalau kita tidak dalam sebuah solution dan disebut sebagai reproses realisasi data yang sebenarnya. Ada orang yang hanya berbicara di tataran idenya, kayak bagus deh kita insight seperti bagus insight yang didapatkan bagus, tetapi kalau kita salah dalam mengembangkan sebuah rekonstruksi atau tidak melakukan rekonstruksi, tidak melakukan membuat sebuah visualisasi itu hanya sebatas wacana saja gitu. Jadi yang mana ini apa namanya itu yang mana ini memberikan efek yang paling signifikan terkait kerja-kerja yang sudah Anda lakukan sebelumnya, yaitu proses pendefine parameter, kemudian pendesainan formula dan sebagainya. Ini adalah ending proses ketika Anda mengembangkan sebuah visualisasi, dan ini pun yang memang menjadi sebuah tolak ukur kualitas hasil dari proses sebelumnya. Nah, itu. Jadi proses construction atau visualisasi konstruksi ini menjadi penting karena ini adalah merealisasikan awal ide-ide Anda dari sebelum-sebelumnya. Ini berhubungan dengan teknologi, jadi Anda harus bisa memanfaatkan teknologi untuk membantu dalam proses visualisasi. Banyak sekali software, aplikasi, library, program, dan sebagainya yang bisa membantu kita dalam hal visualisasi, dalam chart, statistik analysis tools, ataupun project environment, ataupun maps tools, dan spesifik job yang lain yang memang membantu kita dalam tujuannya reconstruction visualization. Dan Anda ada di sini dan di project besar pun saya tidak membatasi Anda menggunakan Excel mau Anda menggunakan PowerPoint mau
Anda menggunakan Canva juga monggo, Anda menggunakan Tableau, Metabase, atau Anda menggunakan Pentaho, Anda menggunakan cloud yang lain atau service yang lain yang sifatnya free itu gitu istilahnya. Ambil free-nya dulu Pak untuk profesi ini misalkan. Ya boleh aja gitu. Silahkan apapun tools, apapun softwarenya, apapun library-nya yang Anda gunakan. Tujuannya salah satu, endingnya itu adalah evaluation-nya. Jadi nanti ya dilakukan evaluasi sama saya gitu ya, melakukan evaluasi proses-prosesnya udah bagus atau belum, langkah demi langkah sudah dilakukan dengan jelas atau belum, ending dari prosesnya seperti apa, itu menjadi nilai akhir untuk tugas besar. Gitu ya. Nah, ada beberapa chart, misalkan dalam tipikal softwarenya ini atau teknologi metrisnya dalam hal chart dan statistik analytics, misalkan ada Microsoft Excel, Tableau, Google Chart Tools. Kalau sekarang itu adalah ya apa kalau gitu ini software ini PPT yang lebih lama ya. Kalau sekarang Locker ya. Kemudian ada Google Visualization API, kemudian ada Fusion Table. Fusion Table nggak tahu masih ada atau enggak ya tuh ya. Aplikasi-aplikasi bawaan Google ini terkait dengan visualisasi. Ada Workday, ada R itu membantu dalam proses statistika dan charting ya, untuk proses eksplorasi data. Jadi ini adalah tools yang sangat sederhana, yang simple, yang bisa membantu Anda dalam melakukan analisis data untuk proses organisasi. Nah, contoh Excel yang mungkin Anda sering lah. Tapi mungkin Anda sering juga tidak bisa nge-tuning ya, tidak memaksimalkan fitur semuanya visualisasi yang ada di Excel. Kita hanya menggunakan ya, bar chart doang, pie chart doang. Padahal itu banyak sekali jenis tool, jenis chart yang bisa kita gunakan di situ. Nah, Excel juga sekarang bisa dikonekkan dengan Python. Jadi kita bisa coding Python di Excel menggunakan extension Python Excel gitu. Excel Python lupa lagi. Ya memang rilis beberapa bulan yang lalu gitu. Di kombinasi Python, kita bisa code Python, kita bisa membuat sebuah code, kemudian dilakukan visualisasi yang menggunakan proses Excel yang ada terdapat di Excel. Jadi outputnya Excel. Visualisasi yang terdapat di Excel ataupun code program Python yang dirunning menggunakan untuk menjalankan data di Excel, kemudian outputnya pun di Excel misalkan seperti itu. Jadi Excel pun sekarang makin dinamis, makin fleksibel dengan bisa adanya yang namanya extension Python yang bisa digunakan untuk code di Excel itu sendiri. Jadi Anda mengembangkannya pun semakin fleksibel. Tableau, nah Tableau ini saya tahun 2000 berapa ya 2014 kayak saya 2014 atau 2015 gitu saya sudah menggunakan Tableau ya. Tableau menjadi salah satu tools yang menurut saya paling interaktif dan menarik ya. Dan Tableau ini pun ada 3 tipe ya. Ada Tableau server, ada 2 tipe, 3 tipe lupa lagi. Ada Tableau desktop gitu ya. Jadi kalau Tableau desktop Anda runningnya desktop ya di web laptop Anda. Kalau Tableau server yaitu Anda bisa install Tableau itu di server Anda gitu ya. Ada lagi Tableau Cloud. Uniknya Tableau itu banyak sekali support database-nya. Support sumber data yang bisa sumber data yang dari database, dari file, dari Excel, dari Word itu bisa diekspor dan digunakan melalui Tableau. Tableau pun itu punya 2 tipe. Ada yang sifatnya ada yang bukan sifatnya ya. Ada yang komersial dan ada juga yang education. Nah, silakan Anda kalau menarik gitu ya, kalau punya challenge ya, kalau istilahnya itu kalau ingin punya tantangan gitu kan, silakan request Tableau akademiknya. Jadi dengan hanya melampirkan KTA Anda ya, kartu TM Anda gitu istilah di scan, dan ada registrasi dari kampus mana. Nanti Anda akan mendapat registrasi menggunakan email kampus ya, misalkan kampus. Kemudian nanti Anda akan dapatkan serial key number-nya untuk didefinisikan sebagai Tableau akademik. Jadi Tableau komersil, tetapi serial number-nya adalah serial number atau key-nya itu adalah key akademik. Jadi terdefinisinya nanti Tableau akademik. Dan itu sifatnya hanya setahun ya, hanya setahun. Jadi teman-teman bisa eksplorasi itu Tableau sebelum nanti diberikan perusahaan tempat Anda kerja. Jadi Anda ketika bekerja itu sebelum bekerja atau melamar sebuah perusahaan multinasional atau startup dan sebagainya, itu Anda sudah punya keahlian bagaimana menggunakan Tableau.
Dan Tebu itu salah satu yang paling banyak juga digunakan di startup ataupun di lembaga-lembaga di perusahaan-perusahaan komersial untuk analisis dan visualisasi data. Dan ini enak, mudah digunakannya ya. Seperti halnya menggunakan drag and drop, analisisnya pun mudah digunakan. Dan ini salah satunya adalah Tableau ya. Dan saya pernah 2 kali, 3 kali panjang lisensi akademik ya. Tapi saya saat ini belum download lagi atau belum mengajukan lagi lisensi akademik. Oke. Ini Tableau, jadi Tableau adalah salah satu teknologi visualisasi data yang memang saat ini berkembang pesat ya dan banyak digunakan di perusahaan-perusahaan. Ada Google Fusion Table, kalau ini berhubungan dengan Google ya, tapi nggak tahu sekarang apakah masih ada atau enggak, saya kurang tahu. Google Fusion Table. Oke, nah ada juga yang berhubungan dengan programming environment atau menggunakan code. Jadi visualisasi yang menggunakan code. Misal Adobe Flash, kemudian ggplot ya digunakan, matplot dan sebagainya yang digunakan dalam Python. Atau ke Floatify itu digunakan dengan Python. Atau Point D3G itu digunakan di Python. Artinya ini programming environment atau dalam code ini harus ada kompetensi Anda dalam hal mengembangkan visualisasinya, itu harus dilibatkan dalam menggunakan sintak-sintak. Jadi ini dituntut sebenarnya lebih fleksibel. Kita tidak tergantung kepada software, tidak tergantung pada sebuah perusahaan. Ketika kita menemukan sesuatu yang memang menurut kita ini penting dan tidak terfasilitasi oleh software-software yang berbayar itu, Tableau dan sebagainya, bisa mengembangkan sendiri. Intinya kan seperti itu. Kelebihannya seperti itu. Tetapi harus didasari dengan kemampuan bahasa pemrograman. Tapi umumnya ini sudah support Python. Jadi kalau Anda jago Python, ya insya Allah ya akan memudahkan Anda juga dalam mengembangkan visualisasi yang menggunakan pemrograman ya, bahasa. Oke. Tools map juga banyak yang bervisualisasi dengan map, bisa ArcGIS, kemudian ada CartoDB, ada GeoCommand, ada Tilmi, ada Tilmio, kemudian banyak hal ya yang membantu dalam visualisasi data. Ini tools visualisasi tapi berhubungan dengan map. Jadi ada map tujuannya kita mengampilkan data, tapi sebagai baseline-nya, sebagai layer bawahnya ada map tersebut. Kemudian Instant Atlas, contoh-contohnya, dan spesifik tools yang memang digunakan untuk mengembangkan visualisasi. Misalkan tadi ya, Canva, Inkscape, Adobe Premiere, Adobe Photoshop, dan sebagainya yang memang digunakan untuk membantu kita dalam Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Ada yang tanyakan? Tidak apa. Dari teknologi visualisasi yang pernah Anda coba apa saja? Ya kan? Ada yang bisa jawab? 52 saya banyak. Bukan 52. Siapa ini ya? Contoh saya panggil ya. Biar tahu. Itu masuk Dara Cantika Dewi. Pernah mencoba memvisualisasikan apa dan menggunakan apa? Ya kan? Ini, ya kan? Pernah menggunakan tools apa? Tools visualisasi apa? Dan memvisualisasikan apa? Iya, ada ya? Ya, dan Cantika Dewi. Halo. Ada ya orangnya. Baru kalau saya di absen sekalian langsung keluar biasanya. Apa? Iya, Pak. Pernah menggunakan tools visualisasi apa? Looker Studio, Pak. Apa namanya? Lu udah jelas tadi suaranya? Looker Studio, Pak. Menggunakan apa? Ukur
Locker Studio. Oh, Locker Studio. Pernah ya berarti ya. Yang lain? Ada lagi yang luar Locker Studio, ada yang disebutkan tools apa yang pernah digunakan selain Locker Studio? Silakan. Silakan. Selain itu ada yang mau sharing pernah menggunakan apa? Silakan. Ini udah cuma tangan. Monggo silakan Yoga, Fadilah silakan. Silakan. Pakai ini Pak, ggplot Pak di RStudio. Oke, ggplot di RStudio. Terus satu lagi tadi yang tunjukkan tangan sama? Siapa tadi ya? Tunjukkan tangan. Selain Fadilah tadi. Yoga kalau salah. Silakan Yoga. Yoga apa? Locker Pak sama Pak. Sama Locker. Nggak ada yang nyobain apa namanya? Database gitu. Ada nggak? Ada yang pernah menggunakan database ini juga free ya. Ini Anda bisa menggunakan database dengan free, source datanya juga. Kalau saya sih menggunakan ini ya. Tapi yang berbasis free-nya, di sini kan ada pricing-nya ya. Ada filtering juga, ada pricing-nya. Tapi saya gunain yang free. Dan ini mudahin kenapa? Karena saya bisa istilahnya itu apa namanya itu membuat query-query sederhana dari basis data. Jadi saya bisa connect ke basis data, kemudian query, pilih apa namanya itu bentuk visualisasinya apa, nanti dia akan kita butuh fieldnya jenisnya seperti apa untuk visualisasi ke sini, nanti otomatis akan divisualisasikan sendiri sama dia. Kita bisa lakukan filter juga dengan menggunakan keyword yang sudah definisikan kita, kemudian kita analisis dan sederhananya jadi lebih mudah dalam proses visualisasi. Dan Anda diperbolehkan gitu menggunakan ini ya, nggak mesti harus programming environment ya, tidak hanya menggunakan coding ya, tapi gunakan ini juga boleh. Dan ini berbayar ya, tapi kalau nggak salah ada yang versi community-nya dan versi free-nya, sehingga memudahkan atau bukan memudahkan, memungkinkan ada ya membuat sendiri ya, membuat sendiri interaktif dari sebuah visualisasi yang akan berbapak. Jadi ini adalah salah satu jenis untuk visualization data format atau tools untuk visualisasi. Kelihatan kan ya database ya? Kelihatan ada ada versi cloud-nya, ada on-prem. On-prem itu artinya di-install sendiri ya di lokal Anda itu on-prem. Ya Anda menggunakan cloud-nya. Ini versi open source-nya aja. Di sini open source-nya di unlimited chart, unlimited dashboard, connect ke 20 lebih tipe basis data. Basis datanya MySQL, PostgreSQL, dan sebagainya. Dan kemudian Anda bisa ini ya, atau schedule dan update via email ya, kalau misalkan dalam sebuah tim. Dan ini cukup mumpuni gitu untuk skala startup atau skala untuk mengembangkan visualisasi sederhana ya, yang mudah dipahami. Dan ini gratis, free, dan Anda bisa gunakan itu. Jadi contoh atau juga yang paling populer itu adalah Tableau. Nah, Tableau juga ada Tableau public. Kalau ini yang free itu Tableau public. Dan ini bisa digunakan ya secara gratis ya kalau Tableau public. Dan ini juga ada produk yang kalau nggak salah ini sekarang makin banyak produknya ya. Education. Sesuai mana ya education ya? Education license. Nah ini, apakah masih bisa berjalan, masih bisa kita claim atau enggak ya? Education ini, tapi dicoba saja kalau Anda ya punya challenge yang tertarik.
karena semudah ya buat explore. Jadi kalau bisa jangan loker semua gitu ya. Kevariatifan Anda, kalau perlu diajarin dokter ya, kevariatifan Anda dalam membuat problem berbeda dengan orang lain gitu, itu menjadi hal yang daya nilai tersendiri ya bagi saya ya. Jangan loker semua, kemudian takut semua, digepot semua. Monggo dibuat saja supaya Anda bisa mengeksplor lebih banyak lagi tools yang memang bisa. Dan ini Tableau for students. Ini boleh tuh di-download, apa namanya tuh, di lisensinya bisa dapatkan secara gratis. Kalau nggak salah hanya mencantumkan atau melampirkan kata saja, ada foto dari KTA aja gitu. Nanti dia akan review dan nanti ke email Anda akan dikirimkan key tabelnya. Dan ini memang paling banyak digunakan ya di dunia industri, satunya tabel. Oke, sampai saat ini nggak ada tanyakan. Kalau tidak ada tanyakan, saya lanjut. Oke. Itu ya. Nah, ada beberapa ketika Anda sudah selesai merekonstruksi itu, selesai merekonstruksi visualisasinya, bentuk tableau, drag and drop dan sebagainya, bentuk visualisasi, boleh yang drag and drop, boleh yang code dan sebagainya. Nah, sebelum Anda launching, sebelum Anda mempublish gitu ya, ke dalam, kalau di tableau itu yang bisa dipublish ke dalam tableau publik. Jadi tableau publik itu kayak semacam repository atau semacam alamat website tableau, di mana di situ berbagai macam jenis visualisasi ditampilkan, termasuk yang punya Anda sendiri. Jadi orang lain bisa melihat hasil karya visualisasi Anda dengan menggunakan Tableau gitu. Dengan cara apa? Dengan cara cari nama Anda atau mendapatkan link dari Anda sehingga Anda bisa visualisasikan. Dan ini banyak contohnya kalau di Tableau itu. Silakan Anda cari ya Tableau publik itu salah satunya media untuk sharing ke masyarakat terkait hasil dari visualisasi Anda. Nah, ada beberapa hal yang perlu teman-teman lakukan gitu, sebelum Anda launching, sebelum Anda sosialisasi, sebelum Anda nanti demo atau ke presentasi. Pertama yang perlu dilakukan, ini yang dari hal yang Anda terkait dengan kita harus detail gitu, cari hal-hal yang memang untuk kita pertimbangkan. Pertama yang perlu kita pertimbangkan adalah data dan statistik akurasinya. Jangan sampai kita menggambarkan sesuatu, nilainya sesuatu, tetapi nilai visualisasi itu tidak sesuai dengan statistik yang ada di secara matematisnya. Misalkan statistiknya antara 10, misalnya nilai statistiknya ramennya ada 10, ternyata di visualisasi itu nggak ke 10, tetapi ke 9. Itu menjadi bermasalah dari sisi visualisasinya. Sehingga visualisasi yang dibuat itu tidak mencerminkan data dan statistik yang benar sesuai dengan realnya dari proses perhitungan yang adalah analisisnya. Ini menjadi penting ya, ini menjadi penting untuk memastikan hal-hal semacam itu. Kedua, fungsional akurasinya. Fungsional akurasi itu dalam artian Anda menggunakan sesuatu, menampilkan sesuatu. Misalkan nih grafik itu Anda kasih untuk menambahkan sesuatu, Anda menggunakan logo tertentu. Dan nilai itu merepresentasikan uang, tetapi logo Anda menggunakan logo misalkan ada emoticon atau apa, artinya tidak sesuai dengan fungsionalitasnya, tidak sesuai dengan data representatifnya. Hal ini menjadi perlu diperhatikan lebih detail gitu, jangan sampai itu terjadi. Yang kemana empat ini kita akan coba bahas ini sedikit sampai akhirnya. Ketika kita sudah rilis adalah mendapatkan feedback dari peer-to-peer ya, mendapatkan feedback dari teman Anda, mendapatkan feedback dari audiens Anda, sehingga nanti life cycle kembali lagi kita akan merekonstruksi dari awal. Itu yang visualisasi data. Apapun tidak ada feedback, pasti ada feedback. Setiap produk itu nggak ada yang istilahnya itu benar semua ya. Terus setiap produk itu belum tentu yang kita buat itu istilah itu bagus semuanya. Pasti ada minus dan plusnya ya. Minusnya itu apa? Mungkin nanti kita bisa gunakan untuk merekonstruksi lagi visualisasi data di model lain atau di kasus yang lain atau di kasus yang sama. Nah, ini terkait dengan data dan statistik akurasi. Anda akan pastikan tuh terkait dengan apa namanya itu, kalau kita sifat size itu mendefinisikan ukuran, mendefinisikan nilai atau mendefinisikan sebuah data. Jangan sampai ukurannya itu berbeda.
Jangan sampai ukuran itu tidak merepresentasikannya 100% gitu ya, dengan 50% dengan 90%, ukurannya tidak terlalu jauh, padahal secara gap itu jauh banget. Nah, itu menjadi hal yang penting ya untuk di proses visualisasi ya. Ukuran nilai, jadi kalau kita buat visualisasi dalam bentuk size ukuran, maka yang pastikan visualisasi itu berhubungan dengan value yang akan kita pastikan bahwa value yang ditampilkan itu sesuai dengan ukurannya terkait dengan size yang dulu. Dan ini menjadi hal yang penting gitu, jangan sampai beberapa kemarin ya contoh-contoh visualisasi yang jelek, contoh-contoh yang kurang bagus gitu ya, itu kan ada ya yang apa namanya tuh, kalau nggak salah di contohnya itu ada draw-nya, kode serinya, terus ada menangnya. Ternyata draw-nya nilai antara draw dengan menang itu jauh banget gap-nya gitu kan. Tetapi dari sisi visualisasi ternyata tidak setengahnya atau salah gitu. Sehingga tidak merepresentasikan. Sehingga orang akan tertipu dengan visualisasinya. Nilai yang diestimasi sama si pengguna atau si orang yang membaca itu seolah-olah sama. Sehingga nanti tertipu. Padahal itu tidak sesuai dengan data realnya. Dan ini perlu kita cek ulang kembali nilai statistiknya, nilai yang akan ditampilkan data dengan visualisasi yang kita akan buat. Jangan sampai ini menjadi bermasalah. Ini yang berhubungan dengan akurasi. Everything itu kita harus cek semua syarat tadi ya, data visualisasi itu harus sama gitu. Nanti pun saya akan cek ya ketika Anda membuat, nanti kan ada PPT dari kirimkan saya periksa satu-satu visualisasinya, apakah ada muncul indikasi-indikasi yang tidak sesuai, ya tidak akurat itu antara data dan statistiknya misalnya. Apa visualisasinya? Tuh. Nah, visualisasi akurasi berhubungan dengan representasi ya. Akuratan kita merepresentasikan dengan asosiasi sebuah nilai atau sebuah data. Jadi tepat enggak kita mengasosiasikan sebuah nilai dengan logo, dengan gambar, dengan warna, dengan panjang, terkait dengan properties visualisasi gitu. Tepat enggak? Fungsionalitasnya efektif tidak? Membantu si pengguna dalam membaca visual ini. Jangan sampai ya mislead ya, terdapat kesalahan antara user atau pembaca. Jadi yang dibaca si pengguna itu maksudnya begini, ternyata yang kita ingin maksudnya begitu gitu. Itu yang menjadi masalah. Jadi kita harus tepat merepresentasikannya. Kita harus positif istilahnya itu dalam membuatnya gitu. Dalam membuatnya jangan sampai ada yang salah gitu. Oke, ini terkait fungsionalitasnya. Fungsionalitasnya berhubungan dengan konsep pada interaktif ya, fungsi. Jadi fungsi fitur yang terkait dengan visualisasi ini berhubungan dengan dashboard ya, atau visualisasi dalam bentuk website, visualisasi dalam bentuk link gitu, aplikasi. Jadi nanti bentuk nanti tugas akhir pun atau tugas besar pun visualisasinya nggak mesti harus statik ya. Anda bisa kembangkan dengan menggunakan tools yang lain, misalkan Locker dan sebagainya, kemudian dikirimkan aja link yang saya. Nah, artinya itu interaktif. Jangan hanya menggunakan Gigflow atau Matplotlib hanya seperti itu aja, itu kan statik ya. Kalau bisa yang interaktif itu yang bisa diakses secara internet atau secara aplikasi, dan orang bisa melakukan interaksi terhadap visualisasi yang kalau menggunakan code, misalkan Cloudify. Cloudify itu adalah jenis visualisasi yang membantu dalam interaksi ya. Dan itu juga bisa dipublish ke Cloudify cloud-nya ya, sehingga hasil proses visualisasinya kita bisa lihat di Cloudify. Banyak ya, kalau itu berbasis environment code. Kalau berbasis programming code ya dia. Kalau berbasis aplikasi yang tadi Tableau bisa di-sharing hasil kerjaan Anda. Metabase juga bisa sharing juga hasil pekerjaan Anda seperti itu. Jadi nanti yang disampaikan di laporan adalah link di mana saya bisa mengakses hasil visualisasi Anda, hasil kreativitas visualisasi dari sebuah permasalahan yang didapat. Dan saya bisa menilai dari hasil itu. Tetapi jangan berdasarkan pada step atau langkah-langkah sebelumnya yang sudah Anda definisikan, mulai menentukan tujuan, parameternya apa, population ratio-nya apa, dan seterusnya. Visualisasi inference ini berhubungan dengan interaktif ya, bagaimana kita bisa mencari data.
benar atau datanya tepat atau enggak. Dan yang paling penting jangan memunculkan sesuatu yang nggak penting gitu ya. Sesuatu yang penting, hal-hal yang tidak penting, tidak ringkas, kita tambahkan logo apa, kita tambahkan label apa, sesuatu yang nggak penting itu lebih baik kita hapuskan saja daripada mengganggu individu atau end user kita dalam melakukan proses intervensi. Daripada kita yang mengganggu, dihapus saja. Jangan sampai kita mengganggu end user dalam proses pengambilan kesimpulan atau insight yang terdapat di dalam sebuah visualisasi. Formatting akurasi ini berhubungan dengan ukuran, type size, type dan style atau pewarnaan. Bisa jadi pewarnaan, jangan sampai antara pendampingan warnanya sama cerah-cerah, itu cerah kontras dan sebagainya. Istilahnya ya, kartografi itu kalau di kartografi atau dalam bentuk peta ya antara negara satu negara yang bertetanggaan itu warnanya jangan semuanya cerah gitu atau warnanya sama gitu. Sehingga kita harus pastikan juga dari sisi pewarnaan itu juga harus konsisten. Oke. Annotation ya, annotation akurasinya berhubungan dengan bisa label ya, dan kredit itu kayak cipta dan sebagainya, caption name, unit, introduction teks, deskripsikan dulu mungkin di visualisasinya Anda itu. Cek juga spelling, grammarly-nya dan sebagainya, gramaticalnya, dan hal-hal yang memang berhubungan dengan annotation, berhubungan dengan label ya, atau deskripsi dan sebagainya. Nah, apa yang sampaikan terkait dengan ini, silakan. Ini berhubungan dengan proses hal-hal yang perlu kita define dulu, kita pastikan dulu ketika sebelum kita launching. Dan saya nanti ngevaluasi dari mana? Dari konsep-konsep yang sudah saya ajarkan ini. Jadi ada kan anotasi yang tidak akurat, saya cek. Ada nggak nih, ada format yang tidak akurat, saya cek. Dan seterusnya ya. Seterusnya itu dapat nilai berapa dan seterusnya. Jadi kalau bisa define itu gitu, jangan sebelum launching ya, pastikan hal itu tepat ya, akurat dan sebagainya. Oke, silakan. Ada yang ditanyakan? Monggo. Ada bertanya, Pak. Monggo. Kan untuk CMYK itu kan cyan, magenta, yellow, K. Nah untuk K itu apa ya Pak maksudnya? Oh, sebentar. Iya. Saya kurang tahu ya pewarnaan ini ya. Biasanya RGB dan CMYK ya. K itu kayak saya juga kurang paham pewarnaan ya. Tapi ini biasanya RGB aja yang banyak digunakan sih. Tapi ini memang banyak juga digunakan untuk proses combine warna ya. K ini apa ya? Saya kurang tahu nih K itu apa ya. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu? Yang sering menggunakan Adobe Premiere, Adobe Photoshop dan sebagainya. Ada yang tahu nggak? K itu apa? Apa tuh? CMYK ya? Atau mungkin ada yang mau cari di internet apa itu maksudnya? Ya kan? Tambah. Apa? Hitam. Hitam. K hitam. Kalau di sana hitam. CMYK itu biasanya kalau kita mau nyetak, Pak. Kalau kita di percetakan tuh mereka mintanya CMYK. Kalau misalkan cetak banner atau yang cetak gitu. Dia mintanya formatnya CMYK, dia nggak bisa RGB. Kalau RGB dia kurang keluar warnanya pas dicetak gitu. Gitu ya. Jadi minta apa tuh? CMYK jadi lebih varian warnanya ya gitu ya. Lebih percetakan, oh ya benar digunakan dalam percetakan ya. Kuning, hitam ya, apa tuh? Apa nggak ngerti saya kurang tahu kalau ini. Jadi ini terkait dengan pewarnaan ya. Karena kalau kita belajar warna itu sendiri, dan banyak ya hubungan antar warna ini dengan warna ini apa, kemudian kodenya juga, kode warna juga banyak, yang juga apa namanya itu nilai heksa warnanya dan seterusnya. Jadi kayaknya apa namanya itu penting ya buat tahu, tapi saat ini saya nggak tahu nih CMYK itu apa. Yang pasti nih untuk desain satu hal yang apa ya penting kayaknya untuk desain ini terkait dengan pemahaman warna itu.
Tapi mungkin bisa dieksplor aja ya teman-teman yang terkait dengan CMYK ini. K-nya itu K hitam. Kalau teman tadi maksud hitam ya, black ya berarti ya. Cyan, magenta, yellow, black gitu ya. Mungkin betul bisa jadi sih betul itu K itu adalah apa namanya itu K, apa tuh black. Atau bisa jadi saya tahu apakah hitam ini atau K ini gabungan cyan, magenta, yellow digabung menjadi warna K, warna hitam atau nggak tahu juga nih. Cyan, magenta, yellow ini. Mungkin teman-teman bisa explore ya terkait dengan definisi warna ya. Definisi warna, pemilihan warna ini karena warna itu dalam visualisasi itu apa namanya itu memiliki peran tersendiri ya, memiliki peran tersendiri selain akurasi itu membedakan antara satu value dengan value yang lain gitu ya, atau objek yang ini dengan secara kontras dilihat oleh sepenuhnya juga menjadi daya tarik juga ya, daya tarik dalam hal menarik sepenuhnya. Kalau namanya itu fungsi visualisasi itu adalah dalam hal untuk exhibition misalkan ya, itu penting gitu untuk definisian warna yang tepat yang orang itu ada melihatnya dan sebagainya yang bisa membedakan satu yang sama lain dan seterusnya. Mungkin nanti kalau saya tidak kurang paham ya K ini kalau tadi katanya black ya, bisa jadi K ini gabungan antara cyan, magenta, yellow, hasilnya adalah K gitu. Saya tahu juga ya mungkin ini apa namanya tebak-tebakan saya aja lah ya. Tapi coba aja di-explore terkait dengan warna karena warna satu jenis warna dengan warna lain jika digabungkan dia akan dapatkan nilai apa dengan apa namanya warnanya apa dan seterusnya. Oke, ini moga aja di apa namanya di-explore ya kata teman Anda tadi yang K itu black. Bisa jadi K ini gabungan dari cyan, magenta, yellow kali ya, kali gitu. Bisa silakan deklarasi lain. Mungkin itu satu Fadlan ya. Fadilah ya. Ini ada yang lain ditanyakan monggo. Silakan yang ditanyakan lagi. Ada? Enggak? Mohon Pak. Suara saya dengar? Enggak ada. Enggak ada ya. Ini kita lanjut. Nah, setelah kita lakukan revisi gitu ya. Setelah kita mencoba istilahnya itu memperbaiki atau memperbaiki dulu sih, cek secara detail gitu ya. Kemudian kita lakukan loading ke end user gitu dalam bentuk link kah, dalam bentuk information kah dan sebagainya. Maka nanti diharapkan setelah kita launching itu kita akan mendapatkan feedback. Feedback itu dalam artian apa? Feedback itu di sini adalah komentar, baik itu komentar secara teknis ataupun komentar yang non teknis misalnya. Dan itu kita harus siap gitu ya. Biasanya adalah komentar-komentar yang sifatnya konstruktif ya, bukan destruktif, tapi konstruktif yang membantu kita dalam memperbaiki visualisasi yang kita buat. Sifatnya positif, negatif, atau confuse atau hal-hal yang lain yang memang ditujukan pada berhubungan dengan visualisasi yang kita buat. Dan ini menjadi hal yang didapatkan oleh kita, hal yang penting perlu kita collection ini ya. Dan sebab itu sebelum kita launching gitu biasanya selain kita detail analisis per setiap tadi ya, tadi akurasi tadi, biasanya kita lakukan peer to peer dengan teman kita supaya kita mendapatkan informasi feedback simple atau feedback sederhana gitu dari teman Anda sebelum kita visualisasikannya.
Nah, feedback itu sendiri tujuannya apa sih? Finishing line itu sebenarnya untuk perfection of design ya, untuk mendapatkan sebuah desain yang perfect, sesuai dengan harapan yang diinginkan. Tujuannya itu gitu. Nah, terus evaluation apa? Ada post logic evaluation, ada personal point of view. Nah, personal point of view itu ini adalah peer to peer ya. Post logic evaluation ketika kita launching ya. Sebelum kita launching ya, sesudah kita launching apa sih out. Dan ini menjadi apa namanya tuh, ada saya sampaikan ya, ada positive reaction, ada negative reaction dan sebagainya. Dan efeknya misalkan kita tanya juga apakah nih si customer itu yang menjadi end user itu mendapatkan insight yang sesuai yang diharapkan sama kita atau tidak, itu juga perlu di collection ya, perlu ditanya. Jadi audiensnya misalkan mahasiswa ya, kita sampling mahasiswa. Apakah pengumuman ini diketahui, bisa tahu apakah informasi apa yang didapatkan dari pengumuman ini, apa misalkan dari visualisasi data ini apakah sesuai. Jadi kita bisa mendefine apakah konsumen itu efektif tidak, end user itu efektif tidak dalam hal mendapatkan informasi yang didapatkan visualisasi itu sendiri. Jangan sampai yang kita bisa range ya, teknik evaluasinya seperti apa, bisa menggunakan Likert, kita like itu skala 0 sampai 1 ya misalnya, atau kita menggunakan form atau interview secara langsung, everything itulah, apapun itu Anda gunakan untuk melakukan visualisasi, proses visualisasi. Matriks benchmarkingnya, misalkan kalau basis web itu lihat dari page view-nya, visitor, kemudian kalau sosial media ya, account, Facebook like dan sebagainya, ini yang berhubungan dengan berbasis web. Oh, ternyata banyak orang mengapresiasi itu dalam bentuk like and dislike, misalkan ya, atau like card dari 0 sampai 5, misalkan jumlah pengunjung, ternyata pengunjungnya banyak, dan sudah artinya bahwa visualisasi yang kita define itu istilahnya itu menarik dan dimengerti oleh banyak orang gitu, dan bermanfaat terutama banyak orang. Ataupun feedback dari customer secara full shot, bagus, komen misalkan, bagus, cantik dan sebagainya, kata-kata yang mengekspresikan terkait dengan komentarnya. Ini menjadi menarik dari feedback tersebut. Gitu. So, review end to end teman Anda itu. Jadi kalau Anda review dulu lah ke teman Anda sesama kelompok atau ke kelompok yang lain, lakukan review. Apa feedback dari teman Anda? Tuliskan nanti ya di report Anda itu ya, sebelum dilaporkan, saya tuliskan siapa, kelompok berapa yang menjadi end user. Nanti di format saya tambahkan ya, di format report laporan, bagaimana komentar teman Anda ini, apa masukannya, yang berhubungan dengan apa ya? Berhubungan dengan konsep ya, berhubungan dengan konsep dan fakta yang ada di lapangan dan visualisasi yang dirasakan pada teman Anda itu yang itu digunakan untuk memperbaiki report. Oke, itu dalam bentuk institut online, misalkan comment and form, reaction media sosial, comment, mention media sosial dan sebagainya, atau secara direction ya, menggunakan email, pesan langsung dan sebagainya. Dan ini banyak sekali channel-channel yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan feedback, atau invite user assessment langsung, seperti halnya Anda meminta kelompok yang lain. Jadi nanti selain mendefinisikan Anda sebagai membuat visualisasi, Anda juga mendefinisikan kelompok siapa, kelompok orang siapa yang menjadi reviewer dari visualisasi yang ada. Anda tulis review dan dia reviewnya dari visualisasi yang kita buat juga. Mungkin sampaikan gitu, ditulis dalam bentuk report. Misalkan visualisasinya itu apa dan sebenarnya dari hasil review dari teman Anda itu. Ini yang namanya user assessment. Jadi banyak cara atau banyak channel matrix yang bisa kita gunakan mendapatkan feedback atau review dari hasil proses rekonstruksi visualisasi yang kita buat. Oke. Dan misalkan ada studi kasus juga bisa kita lakukan. Artinya review ya,
observation, interview, ini maksudnya formal studi kasus ya. Kalau tadi inviting user, informasi studi kasus, Anda mendefinisikan view formal kepada end user sampel, end user misalkan end user yang mahasiswa dan serah Anda ya, ini tergantung mana channel yang bisa Anda pilih untuk evaluasi. Oke, jadi selain nanti Anda membuat rekonstruksi, Anda tentukan channel untuk evaluasinya apa, kemudian bagaimana feedback dari hasil evaluasi tersebut. Itu di-reportkan di dalam bentuk proyek akhir ya, proyek akhir. Oke, sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan sebelum saya menyampaikan atau mendeliver terkait dengan proyek akhir yang akan proyek besar ya, yang akan Anda kembangkan selama beberapa minggu ke depan dan nanti dipresentasikan di minggu keberapa tuh ya, minggu kedua dan pertama sebelum UAS ya, sebelum UAS ya. Kalau salah sebelum kuis berarti ini minggu kedua, nanti minggu ketiga, harusnya minggu ketiga yang sama UAS. Minggu keempat, kelima, berarti minggu keenam dan ketujuh kita akan melakukan presentasi tugas besar. Sebelum UAS nanti kita kuis dulu satu kali. Nah, kuis ini adalah kuis membahas terkait dengan materi-materi yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Baik itu materi UAS ataupun materi tes ya. Ini untuk kuis. Dan terakhir adalah ujian akhir semester, bisa bersifat online juga bersifat offline. Oke, ada yang ditanyakan sebelum saya sampaikan terkait dengan proyek besarnya atau tugas besarnya? Halo? Ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Untuk ini kan masih 2 pertemuan, Pak. Untuk perkuliahan penggantinya kapan ya, Pak? Kiranya bisa. Oke, kuliah ganti nanti kita define minggu depan lah, nanti malam di minggu depan. Jadi minggu depan kita di pertemuan gitu ya, malam apakah malam atau pukul siang, nanti kita define minggu depan aja ya untuk kuliah nanti. Yang pasti sebelum tugas besar presentasi ini, utang saya terkait dengan pertemuan sudah selesai, artinya penggantinya sudah selesai, gitu ya. Ada lagi pertanyaan lagi? Ya. Ada lagi pertanyaan? Jadi estimasi tadi saya nanti share aja estimasi project presentasi tugasnya, nanti saya tulis ke sini tanggal berapa dan tanggal berapa. Asumsinya di sini adalah kuliah pengganti dari ketertinggalan yang saya lakukan, ketertinggalan penggantinya itu sudah selesai sebelum progres ini ya, sebelum presentasi tugas besar ini. Oke, ada yang tanyakan? Sebelum saya nanti jelaskan terkait dengan tugas besar ini. Nggak ada? Nggak ada? Tidak, Pak. Oke. Kalau nggak ada, saya akan sampaikan data visualisasi proyeknya. Nih, jadi proyeknya Anda mengembangkan sebuah proyek data visualisasi dengan menggunakan beberapa langkah-langkah yang sudah kita define ya. Pertama, question parameter, prepare exploratory data, information question, kemudian design concepting, sama construction dan logic. Nah, setiap apa tersebut memiliki pengaruh dan menyelesaikan program. Artinya, Anda harus mendeskripsikannya, menyampaikan pada tahap ini Anda lakukan apa, dan seterusnya ya. Nah, contohnya salah satu kampus memiliki permasalahan dalam analisis data. Data tersebut berasal dari sistem informasi akademik yang dimilikinya. Buatlah mereka dalam menganalisis data visualisasi hasil proses analisis tersebut itu adalah dalam aktivitas proses pembelajaran dan pengajaran dengan baik. Nah, dari 10 menit ini kira-kira Anda menyampaikan tujuan apa di situ, tujuannya apa, parameter yang digunakan apa. Misalkan usernya di sini adalah rektor, di ketua bidang akademik atau ketua program studi. Anda pilih aja salah satu siapa yang
yang apa namanya menjaga end usernya. Kalau end user program studi berarti kan data program studi. Kalau datanya yang end usernya adalah ketua bidang akademik, berarti seluruh program studi. Di sini adalah contoh data akademik ya dalam bentuk Excel, nanti bisa Anda buka. Dan ini adalah bentuk reportnya. Nah, apakah harus kasus ini? Tidak, silakan Anda cari seluruh kasusnya. Jadi Anda boleh menggunakan data dari sumber lain, valid ya, sumber yang valid, terkait kasusnya, terkait tujuannya, terkait proyeknya juga, monggo bebas gitu ya. Yang tadi saya sampaikan, saya punya data terkait dengan staffing di Provinsi Lampung, nggak benar. Saya menggunakan data itu saja untuk divisualisasikan. Asumsinya, pusatnya siapa? Nah, adalah dinas, jelas itu dinas Provinsi Lampung atau gubernur Lampung dan seterusnya. Yang mana kira-kira Anda akan presentasi ke orang itu terkait dengan data yang Anda visualisasikan itu. Gitu. Sumber datanya nih BPJS atau BPS ya, BPS Anda sampaikan ini BPS. Dan ini dikerjakan sebanyak maksimal 3 orang dengan 1 orang ketua dan 2 orang. Ya. Nah, formatnya laporannya adalah saya format laporannya ada bentuk PPT dan ada bentuk PDF ya. Saya sampaikan. Ini. Sudah. Kelihatan nggak? Itu nggak template-nya? Bener ya, Pak. Belum ya? Sorry, ke-log out tadi ya, keluar saya. Sebentar saya sampaikan format laporannya. Ini format laporannya. Tadi nanti ada format PPT sama PDF-nya ya, atau Word-nya. Saya sampaikan format Word-nya. Di sini judul dilakukan oleh siapa. Judulnya misalkan visualisasi data apalah gitu judulnya ya. Nah, di sini pernyataan bebas plagiat, artinya saya pastikan di sini tidak ada yang menyontek dari siapapun itu gitu ya. Silakan tanda tangan digital di sini oleh ketuanya. Nah, apa saja yang dideskripsikan? Pertama, tujuan dan parameter, mendefinisikan latar belakang dari Anda, alasan Anda menggunakan data ini apa gitu ya. Kemudian end usernya kira-kira siapa dari hasil user visualisasinya, kemudian fungsi visualisasi yang digunakan sini apa. Toolnya akan didefinisikan seperti apa. Kemudian Anda eksplorasi data. Nah, data pun eksplorasi seperti apa. Kalau Anda menggunakan coding, Python dan sebagainya, bisa Anda screenshot proses itu. Misalkan proses streaming, proses removing apa gitu, proses removing apa gitu. Anda sampaikan aja, dibuat line code di situ buat saatnya itu sampaikan lah setiap proses langkah demi langkah itu. Kemudian setiap hasil processing itu data ini. Kemudian kira-kira pertanyaan apa yang muncul sebagai end user untuk membuat menjadi dasar untuk Anda melakukan visualisasi apa gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dan kemudian dijawab oleh visualisasi dan terakhir konseptif Anda buat desainnya dulu misalkan ya. Anda tadi kayak kemarin gitu menggunakan bar chart karena data yang ditampilkan adalah berupa kategorikalnya apa saja, kemudian variabel visualnya apa, misalkan size, apakah warna, ataukah sebagainya apa, itu disebut sebagai concepting.
Jadi Anda mendefinisikan itu. Jadi datanya labelnya apa, dari field apa saja, itu ada definisikan di situ. Sedangkan format data terkait detail data itu di prepare sama eksplorasi data. Saya sampaikan data itu formatnya apa, field-fieldnya apa saja. Nah, baru di connecting Anda gunakan field apa gitu. Misalkan field ini adalah kategorikal, field ini ada numerika dan seterusnya gitu. Anda definisikan itu sehingga kemungkinan sketch-nya akan menggunakan format apa namanya itu format bubble, chart, format apa gitu sih yang mendefinisikan kira-kira data yang akan kita eksplorasi itu dari menjawab pertanyaan yang beberapa gitu, dari situ. Kemudian fase terakhir adalah constructing dan konstruksi ini apa namanya itu dan berhubungan dengan membuat visualisasi yang real. Nah, Anda bisa gunakan apapun itu di sini menggunakan tools sifatnya free, online dan sebagainya. Dan yang terakhir ini adalah feedback ya. Feedback. Ini feedback. Jadi siapa ada bukan siapa user reviewernya siapa, kemudian apa masukannya, apa ya apa masukannya ya. Seperti apa gitu kan. Apa dari reviewer ini dan reviewer ini Anda tentukan aja sendiri dari teman Anda. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ini terkait dengan progres tugas besar ya, tugas besar ya. Ada yang tanyakan, monggo? Izin bertanya, Pak. Ada? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, monggo. Untuk kelompoknya itu bebas atau diacak ya, Pak ya? Bebas saja lah. Anda selesaikan secara adat aja lah antar teman-teman Anda lah ya. Ya. Selesaikan aja. Saya tidak. Yang penting Anda mengerjakan secara maksimal, secara disiplin maksimal dan tidak nyontek pun. Ya. Seperti itu. Dan yang lagi? Sama template laporan atau PPT-nya nanti di-share nggak? Oke, nanti saya share. Oh iya, baik. Oke. Yang lain monggo. Izin bertanya, Pak. Monggo, Mbak Shiva. Untuk yang feedback itu satu orang aja atau boleh lebih dari satu orang, Pak? Boleh lebih satu orang ya. Ya, ada channelnya tadi channelnya kan banyak ya. Nggak mau si case, apa tuh responden itu atau inviting user juga boleh. Inviting user itu artinya yang di invite tidak lebih dari satu. Teman Anda itu lebih dari satu juga boleh. Jadi kalau bisa lebih dari satu supaya Anda tambah wawasan gitu ya terkait dengan hasil apa namanya itu visualisasi Anda buat. Yang pasti ketika teman Anda kan Anda harus presentasi dulu gitu ya terkait dengan visualisasi apa atau kan langsung dilihat dulu aja nih visualisasi ini saya membuat visualisasi ini gitu minta komentarnya dong atau kira-kira insight apa yang bisa Anda dapatkan dari sini. Nah kemudian dicek tuh apakah dari apa yang diharapkan kita dengan apa yang didapatkan oleh end user itu sama atau tidak. Kita harus pastikan tuh jangan sampai mereka berpikir apa kita berpikir apa gitu ya, kita berpikir apa mereka berpikir apa. Yang message yang kita kirim ya, ke deliver dengan baik gitu di situ ya, itu yang perlu pastikan. Channelnya ya boleh tuh channelnya macam-macam, bisa interview, bisa apa namanya itu tadi ya inviting user dan sebagainya. Bisa beli dari satu pun tidak ada masalah saja. Ini mungkin Shiva. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama yang lain. Lain monggo. Ono?
Gak ada? Ya, Pak. Gak ada nih. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita. Silakan kalau ada waktu sisa kuliah ini dimanfaatkan untuk diskusi atau membuat kelompok dulu. Nanti bisa dikirimkan ke saya ya, terkait dengan kelompoknya, pembagian kelompoknya. Dari kelas, ini dua kelas. Masing-masing kelas dikirimkan pembagian kelompoknya. Kalau bisa dalam satu spreadsheet ya, dikirimkan ke saya linknya. Google Sheet ya, Google Sheet dikirim ke saya sebelumnya, misalkan sheet pertama kelas A, kelas B, 3 kelas C gitu. Biar nanti saya bisa pastikan bahwa benar-benar nanti di laporan itu sesuai juga dengan pembagian kelas itu. Nanti saya minta feedbacknya dari teman-teman semua terkait dengan pembagian kelompok ya, terkait dengan pembagian kelompok. Kalau bisa dikirim hari ini ya, dari waktu silakan berdiskusi, menentukan siapa teman-temannya, diselesaikan secara adat aja ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya cukupkan pertemuan kita pada siang kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, sampai